Bab 1669, Penghancuran Istana Bintang yang Rusak 4. Mereka yang ingin mendekati Shen Yanxiao semuanya dihentikan oleh iblis tingkat lanjut. Saat Shen Yanxiao secara bertahap mendorong Modo Bis ke sudut, Tang Nazi, Qixia, Yang Xi dan Lan Fengli masing-masing memperoleh keuntungan mereka sendiri. Di antara mereka, Lan Fengli memiliki perolehan terbesar. Shen Yanxiao harus mempertimbangkan karakteristik dan kelemahan binatang buas mistis untuk melawan mereka, tetapi metode Lan Fengli agak sederhana dan kasar. Baik itu binatang mistis yang berfokus pada jarak jauh atau binatang mistis yang berfokus pada jarak dekat, ia dapat menahan serangan-serangan yang kuat dan menerkam tubuh-tubuh besar itu. Tanpa bilah tajam atau pedang, ia langsung menembus daging keras binatang mistis itu dengan tangannya dan dengan paksa merobek luka-luka mereka. Sosok ramping namun penuh tekad itu segera menjadi mimpi buruk Istana Bintang Rusak. Saat Lan Fengli terluka, dia langsung menyerbu tubuh binatang mistis itu tanpa ragu-ragu dan menimbulkan kerusakan paling parah di bagian dalam. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dua binatang mistis telah dirobek-robek oleh Lan Fengli. Lan Fengli yang berlumuran darah tampak seperti iblis dari neraka. Tubuhnya berlumuran darah, tetapi tatapan matanya begitu dingin hingga membuat orang menggigil. Siapapun dari Istana Bintang Rusak yang ingin menyerangnya akan dirobek menjadi dua oleh Lan Fengli sebelum mereka bisa melakukan apapun. Sial, sudah lama sekali aku tidak melihat keterampilan adik kecil Feng dalam mencabik-cabik orang dengan tangan kosong. Sepertinya dia masih buas seperti sebelumnya. Tang Nazi melihat mayat-mayat tergeletak di dekat kaki Lan Fengli dari jauh. Tak satu pun dari mayat-mayat itu utuh dengan banyak darah menodai tanah di bawah kaki Lan Fengli. Pemandangan itu mengerikan. Perang terus berlanjut, tetapi apa yang diharapkan Istana Bintang Rusak tidak terjadi. Para iblis tingkat lanjut memang memiliki binatang ajaib untuk membantu mereka, sehingga jumlah mereka jauh melebihi jumlah iblis. Akan tetapi, ada ribuan iblis yang merupakan mesin perang yang telah dilatih sendiri oleh Xiu. Di bawah kepemimpinan mereka, para iblis tingkat lanjut yang baru direkrut membentuk kerja sama yang erat dengan mereka. Dengan menyerang dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, mereka dapat sepenuhnya melenyapkan kelompok yang jumlahnya 2 kali lipat dari mereka. Kekuatan individu Istana Bintang Rusak sangat kuat, tetapi para ahli itu bertarung sendiri-sendiri. Tidak ada tanda-tanda kerja sama. Bahkan jika mereka dipaksa untuk berkumpul, mereka akan bertarung sendiri-sendiri. Dalam kondisi seperti itu, mereka tidak dapat bersaing dengan para iblis yang bekerja sama dengan baik. Keunggulan mereka segera terganggu oleh para iblis, dan sejumlah besar korban mulai bermunculan di sisi Istana Bintang Rusak. Beberapa binatang mistis telah ditahan oleh Shen Yanxiao dan yang lainnya, jadi mereka tidak dapat memberikan dukungan yang efektif. Sedangkan untuk binatang ajaib tingkat tinggi, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari iblis tingkat lanjut. Istana Bintang Rusak, yang memiliki sedikit pengalaman tempur, mulai dihancurkan oleh iblis. Sage Feng terkejut saat dia berdiri di antara kerumunan. Dia tidak menyangka iblis-iblis itu begitu kuat. Pasukan Istana Bintang pecah dipenuhi oleh para ahli yang telah melalui promosi kelas 2 dan mereka bahkan membawa serta binatang ajaib mereka. Namun, mereka tidak dapat mengalahkan pasukan iblis. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, anggota Istana Bintang Rusak mungkin dapat melawan para iblis. Mereka bahkan mungkin dapat menang dengan bantuan binatang ajaib mereka. Akan tetapi, begitu para iblis bekerja sama, terlepas dari apakah mereka menghadapi jumlah ahli yang sama atau lebih, mereka dapat menggunakan kerjasama timbal balik mereka untuk membunuh musuh-musuh mereka. Perang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan individu. Di medan perang, kerjasama antar kawan adalah senjata terbaik untuk membunuh musuh. Bab 1670, Penghancuran Istana Bintang yang Rusak 5. Sage Feng terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia buru-buru berbalik untuk mencari Sage Long dan Sage Yu. Jika kedua Sein profesional itu tidak mengambil tindakan, Istana Bintang Rusak akan hancur. Akan tetapi, ketika Sage Feng menoleh untuk melihat ke belakang, dia tertegun. Kedua profesional suci yang berdiri di belakang kelompok telah diangkat ke udara oleh sosok yang ramping dan tampan. Keempat anggota badan mereka tampak patah karena mereka tergantung lesu. Sejumlah besar darah terus menetes dari tubuh mereka. Jelas, mereka semua sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Sage Feng gemetar saat melihat dua mayat di tangan Xiu. Dia tidak bisa mempercayai matanya.
Dua orang profesional suci tewas di tangan seorang pria misterius begitu saja. Kematian tragis Sage Long dan Sage Yu telah menghancurkan kepercayaan Sage Feng. Ada seseorang yang begitu kuat di kubu Shen Yanxiao. Sein profesional bisa dikatakan berdiri di puncak ras manusia. Kecuali makhluk yang mirip dengan ras dewa, Sein profesional adalah yang terkuat. Seluruh benua brilian telah pulih selama hampir 10.000 tahun setelah perang antara dewa dan iblis, tetapi hanya dua Sein profesional yang muncul. Dari situ, dapat dilihat betapa sulitnya untuk menembus Sein profesion. Namun, alam yang begitu kuat yang dapat membuat orang gemetar telah berubah menjadi ketiadaan di bawah tangan pria misterius itu. Tak ada pergumulan, tak ada pertarungan hidup dan mati, kedua Sein profesional itu mati begitu saja tanpa suara. Jika Sage Long dan Sage Yu tewas karena kelelahan setelah bertarung dengan pria misterius itu, Sage Feng tidak akan begitu terkejut. Namun, apa yang terjadi di depan matanya sungguh tidak dapat dipercaya. Persis seperti itu, mati tanpa suara, melihat ekspresi dingin lelaki misterius itu dan jubah putihnya tanpa sedikit pun jejak darah, Sage Feng praktis dapat membayangkan adegan dua orang suci profesional dikirim ke neraka sebelum mereka bahkan dapat menahan satu pukulan pun dari lelaki misterius itu. Seberapa kuat dia, Xiu melayang di udara dan menatap kedua pria yang telah berhenti bernapas. Dia dengan santai melemparkan tubuh mereka dari langit. Dalam sekejap mata, Sage Long dan Sage Yu yang berlumuran darah terlempar ke medan perang. Para anggota Istana Bintang Rusak yang tengah bertarung dengan para iblis tingkat lanjut tiba-tiba melihat sebuah bayangan hitam terbang ke arah mereka dan mereka pun langsung menghindar ke satu sisi. Dengan suara keras, sesosok mayat berlumuran darah terlempar ke hadapan mereka. Wajahnya dipenuhi rasa terkejut dan takut. Jelas bahwa kejadian sebelum kematiannya menyebabkan ekspresi almarhum membeku di saat-saat terakhir. Sage Long, para anggota Istana Bintang Rusak menatap mayat itu dengan tak percaya. Bukankah dia salah satu dari dua profesional Sein di Istana Bintang Rusak mereka, yang kedua setelah Master Istana? Beberapa saat yang lalu, Sage Long masih memberi perintah agar mereka menyerang. Namun, dalam waktu singkat lebih dari setengah jam, dia telah berubah menjadi mayat sedingin es. Matanya yang tak bernyawa redup dan tak bercahaya, tetapi mereka seperti dua lubang hitam besar yang mentransmisikan rasa takut dan panik kepada semua anggota Broken Star Palace. Sage Long sudah mati. Bagaimana mungkin, anggota Istana Bintang Rusak tidak dapat mempercayainya? Sein profesional yang begitu kuat telah mati begitu saja. Bab 1671, Penghancuran Istana Bintang yang Rusak 6. Kematian Sage Long dan Sage Yu membawa kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Istana Bintang Rusak. Tidak seorang pun menyangka bahwa dua supremasi kuat yang hanya bisa mereka kagumi akan mati begitu cepat dan begitu mudah. Jika sebelumnya Broken Star Palace memiliki keyakinan untuk berperang, kematian dua Sein profesional telah benar-benar menghancurkan keyakinan itu. Untuk pertama kalinya, para anggota Istana Bintang Rusak merasakan takut saat melihat iblis-iblis yang sudah menjadi gila. Jika bahkan seorang profesional suci bukanlah lawan Shen Yanxiao, lalu apa yang bisa mereka, para pakar kelas 2, hitung. Garis pertahanan Istana Bintang Rusak runtuh dalam sekejap dan orang-orang di depan mereka terus-menerus mundur. Mereka berharap bisa membuka jarak 100 meter antara mereka dan para iblis. Kemunduran terus-menerus Istana Bintang Rusak telah memberi Shen Yanxiao dan yang lainnya kesempatan untuk terus maju. Pasukan iblis maju bersama dan memaksa anggota Istana Bintang Rusak ke depan istana. Selama proses tersebut, Shen Yanxiao dan yang lainnya menemukan tubuh Sage Long dan Sage Yu yang diinjak-injak oleh manusia dan iblis. Kedua ahli yang bertarung melawannya beberapa saat yang lalu diinjak-injak menjadi pasta daging. Pada saat ini, Xiu tanpa sadar telah kembali ke sisi Shen Yanxiao. Jubah putihnya seputih salju dan tidak ada sedikit pun noda atau kerutan. Dia sesempurna saat pertama kali muncul. Tang Nazi berdiri di satu sisi dan menatap Xiu yang acuh tak acuh dengan ngeri. Saya selalu berpikir bahwa Dewa Perang itu buas, tetapi saya baru menyadari hari ini bahwa dia tidak hanya buas. Dia telah membunuh dua Sein profesional dengan begitu mudahnya. Saya tidak dapat lagi menemukan kata-kata untuk menggambarkan kekaguman saya padanya. Apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri lebih dapat dipercaya daripada rumor-rumor tersebut. Tang Nazi dapat menjamin bahwa jika bukan karena Xiu, bahkan jika dia, Shen Yanxiao, Qixia dan yang lainnya bekerja sama,
mereka mungkin tidak dapat membunuh seorang Saint profesional. Mungkin Lan Fengli dapat menghadapinya. Akan tetapi, jika mereka ingin membunuh kedua profesional Saint ini, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Tapi sekarang, seseorang hanya menggerakkan tangan dan kakinya dan mungkin bahkan tidak melakukan pemanasan sebelum ia dengan mudah menyelesaikan rintangan terbesarnya. Efisiensi seperti itu sungguh menakjubkan. Kamu bisa beribadah lebih banyak, aku tidak keberatan. Shen Yanxiao menepuk bahu Tang Nazi dengan ekspresi, aku murah hati. Shen Yanxiao, yang telah menyaksikan Siu menindas seorang ahli kelas 2 bagaikan seekor semut, tidak lagi merasakan apapun tentang Siu yang menindas seorang profesional suci. Tidak bisakah kau bersikap narsis? Tang Nazi memutar matanya ke arah Shen Yanxiao. Ekspresi gadis kecil ini seperti meminta untuk dipukuli. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Para anggota Istana Bintang Pecah dipaksa masuk ke gerbang istana. Jika gerbang itu tidak disegel, mereka pasti sudah bersembunyi di dalam. Shen Yanxiao telah menanam benih keraguan di hati para anggota baru Istana Bintang Rusak. Orang-orang ini mungkin tidak berani berselisih dengan Istana Bintang Rusak secara terbuka, tetapi setelah Siu langsung membunuh kedua profesional Saint itu, rasa takut akan kematian telah melahap hati mereka. Di bawah ancaman besar, mereka telah lama meninggalkan pikiran untuk melawan pasukan iblis dan mulai mengkhawatirkan hidup mereka. Bab 1672, Siapakah Dewa Sejati? 1. Tidak seorang pun menyangka bahwa Istana Bintang Rusak akan dipaksa mundur karena kekalahan dalam waktu kurang dari 2 jam setelah perang dimulai. Mereka mungkin memiliki kemampuan untuk melawan balik dalam hal kekuatan, tetapi kematian dua Saint profesional telah menebarkan bayang-bayang kematian di hati mereka. Ditambah dengan kata-kata provokatif Shen Yanxiao sebelum perang, banyak anggota Istana Bintang Rusak mulai meragukan apakah mereka telah digunakan oleh Istana Bintang Rusak. Dalam situasi seperti itu, mustahil bagi mereka untuk mengatur perlawanan yang efektif. Kekalahan Istana Bintang Rusak dan kematian dua orang suci profesional berdampak besar pada seluruh pasukan. Mereka yang berada di dekat pintu ingin mendorong pintu itu hingga terbuka dan melarikan diri, tetapi saat mereka mencoba mendorong pintu itu, tiba-tiba ada sosok yang berdiri di dalam. Kepala istana, semua orang dari Istana Bintang Pecah berteriak kaget. Semua kepanikan mereka lenyap begitu kepala istana muncul. Mereka semua menutup mulut sambil menatap pemimpin mereka dengan kaget. Tatapan mata dingin sang kepala istana menyapu ke arah sekelompok orang pemalas ini, dan rasa jijik di matanya tak tersamarkan. Tatapan dingin itu membuat semua orang di Istana Bintang Rusak menggigil. Sekelompok sampah, kata kepala istana dengan dingin dan melangkah keluar. Kerumunan itu secara alami memberi jalan kepadanya. Pakar yang bertanggung jawab atas segala sesuatu di Istana Bintang Rusak perlahan berjalan ke garis pandang Shen Yanxiao. Dia adalah pemimpin Istana Bintang Rusak. Qixia mengangkat alisnya dan menatap lelaki tua itu. Meskipun mereka masih agak jauh, dia bisa dengan jelas merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh kepala istana. Dia adalah karakter yang kuat, dan auranya bahkan lebih kuat daripada kedua Saint profesional itu. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Akhirnya, dia bertemu dengan orang yang hidup dalam pengasingan di balik layar. Tangannya mengepal erat saat semua sel di tubuhnya mencapai kondisi siaga tertinggi. Detik berikutnya, tangannya yang terkepal dicengkeram oleh tangan sedingin es. Shen Yanxiao mendongak dengan terkejut dan melihat Siu berdiri di sampingnya. Kamu Shen Yanxiao. Kepala istana berjalan keluar dari kerumunan dan menatap Shen Yanxiao yang berdiri di garis depan pasukan iblis. Shen Yanxiao mengaitkan jari-jarinya dengan jari-jari Siu, lalu mengangkat dagunya sedikit dan berkata dengan penuh percaya diri, benar sekali. Kepala istana mengamati junior yang masih sangat muda ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita muda ini akan menjadi ancaman bagi Istana Bintang Rusak. Ketika dia merasakan bahwa kekuatan hidup kedua Saint profesional telah menghilang, dia menyadari bahwa mereka telah meninggal. Di seluruh benua cemerlang, hanya orang bijak dari alam dewa yang mampu melenyapkan orang bijak Long dan orang bijak Yu. Akan tetapi, dia tidak menemukan jejak orang bijak itu di perkemahan Shen Yanxiao. Siapa yang membunuh dua Saint profesionalku? Tatapan Master Istana menyapu beberapa orang di samping Shen Yanxiao. Meskipun beberapa pemuda itu berbakat, mereka masih muda dan tidak bisa menandingi Saint profesional. Hanya satu orang yang membuatnya merasa sedikit terkejut. Meskipun pria yang berdiri di samping Shen Yanxiao berusaha sekuat tenaga menahan auranya, kepala istana masih bisa merasakan kekuatannya.
Itu kamu. Saat dia melihat Xiu, kepala istana mengenali pelakunya. Xiu menatap kepala istana dengan acuh tak acuh. Tidak ada gejolak di mata coklatnya. Dia tidak berniat menanggapi pertanyaan kepala istana. Sudah ribuan tahun sejak aku melangkah keluar dari istana bintang rusak. Aku tidak menyangka akan ada ahli sepertimu di benua cemerlang. Apakah kamu dari alam dewa? Kepala istana bertanya tanpa menunggu jawaban Xiu. Bab 1673, Siapakah Dewa Sejati? 2. Setelah kematian rekannya yang mendirikan istana bintang pecah bersamanya, kepala istana tidak pernah keluar untuk waktu yang lama. Meski begitu, dia dapat dengan jelas memahami perubahan di benua cemerlang melalui bawahannya. Baik itu pergantian penguasa keempat negara atau kebangkitan Shen Yanxiao, dia mengetahuinya seperti punggung tangannya. Kecuali alam dewa yang sama misteriusnya, kepala istana tidak percaya bahwa ada organisasi lain di benua cemerlang yang dapat membina ahli seperti itu. Ketika gelombang binatang buas datang, alam dewa mengirim pasukan untuk membantu Shen Yanxiao dalam melawan gelombang binatang buas, yang berarti bahwa kedua kekuatan telah melakukan kontak. Tentu saja, kepala istana berpikir bahwa orang kuat itu mungkin dikirim oleh alam dewa untuk menghadapi istana bintang rusak. Alam dewa selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi. Aku tidak menyangka mereka tidak bisa lagi duduk diam. Keheningan Xiu membuat kepala istana semakin yakin akan identitas pihak lain. Senyum mengejek tersungging di bibirnya. Karena kamu memiliki kemampuan untuk membunuh dua Saint profesional, aku yakin kekuatanmu seharusnya lebih tinggi dari mereka. Tidak heran alam dewa berani mengirimmu ke sini. Tang Nazi menatap kepala istana yang sedang berbicara sendiri dan menoleh ke Yang Xi. Mengapa orang tua itu bersikeras bahwa idolaku berasal dari alam dewa? Yang Xi mengangkat bahu dan berkata, karena dari apa yang dia ketahui, hanya alam dewa yang memiliki ahli yang layak. Sebelum munculnya faksi Shen Yanxiao, hanya ada istana bintang rusak dan alam dewa di benua cemerlang. Tidak seperti istana bintang rusak yang tersembunyi, alam dewa lebih merupakan penjaga benua cemerlang. Qixia tersenyum saat melihat kepala istana-istana bintang pecah. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Jika orang ini tahu bahwa dewa yang dianggap sebagai utusan alam dewa sebenarnya adalah dewa perang ras dewa, betapa terkejutnya dia. Alam dewa, pendiri alam dewa, Shen Xiu, hanyalah dewa cahaya. Namun, orang di sampingnya adalah dewa perang nomor satu di ras dewa dan kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Kepala istana bintang pecah tengah menanti jawaban, namun tak kunjung mendapat respons setelah menunggu sekian lama. Tang Nazi dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dalam hati. Namun, jelas bahwa Tuan Xiu mereka tidak tertarik berbicara dengan manusia. Dalam benak Tuan Xiu, Shen Yanxiao mungkin satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Bahkan ketika dia berbicara kepada mereka, itu hanya demi Shen Yanxiao. Kepala istana Broken Star Palace mungkin memiliki ketenaran di benua cemerlang, tetapi dia hanyalah sampah ketika ditempatkan di hadapan ras dewa. Namun, dia masih berani bersikap angkuh di hadapan Xiu. Dia hanya mencari kematian. Para anggota Pantom menatap Palace Master sambil tersenyum. Mereka berharap ada dewa agung tertentu yang bisa langsung membunuh si idiot bodoh ini. Kepala istana mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengabaikan pertanyaannya. Kau benar-benar pemalu. Kau bahkan tidak berani mengungkapkan namamu. Sejujurnya, aku telah melebih-lebihkanmu. Apakah kau pikir kau dapat memandang rendah semua orang hanya karena kau dapat berurusan dengan Saint profesional? Bocah bodoh, apakah kau tahu bahwa ada eksistensi yang lebih kuat di atas Saint profesion? Sebelum kepala istana dapat menyelesaikan kalimatnya, aliran udara yang kuat muncul dari bawah kakinya. Angin kencang itu menimbulkan malapetaka di sekelilingnya, dan dengan aura yang kuat, angin itu menyerbu ke arah perkemahan Shen Yanxiao. Dalam waktu singkat, auranya meningkat 10 kali lipat. Tuan Magus, Shen Yanxiao membelalakkan matanya dan menatap Master. Istana yang diselimuti lapisan cahaya kemasan. Tanpa diduga, kepala istana-istana bintang pecah benar-benar telah menembus batas manusia dan menjadi manusia paling kuat. Bab 1674, Siapakah Dewa Sejati? 3. Tingkat Divine merupakan tingkatan yang paling kuat bagi manusia. Sepanjang puluhan ribu tahun sejarah benua Brilliance, hanya ada kurang dari 10 orang yang telah mencapai level Divine. Namun, kemunculan setiap ahli level Divine akan membawa kejutan yang tak tertandingi ke seluruh benua Brilliance.
Meskipun hanya ada garis tipis antara level Divine dan level Saint, ada jurang pemisah antara keduanya. Dikatakan bahwa mereka yang telah mencapai level Divine cukup kuat untuk melawan ras dewa dan mereka yang telah mencapai level Divine adalah eksistensi yang paling dekat dengan dewa. Munculnya seorang ahli tingkat Divine dapat langsung membunuh semua profesional di bawah tingkat Divine. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan tempur seorang ahli tingkat Divine cukup untuk menghancurkan pasukan yang berjumlah 10.000. Selama peperangan antara dewa dan iblis, 5 ahli tingkat Divine telah muncul. Dewa sihir, dewa pedang, dewa ksatria naga, pemanah, dan pendeta. Kelima orang itu sebanding dengan ras dewa. Mereka telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia dalam perang antara dewa dan iblis. Salah satu dari mereka dapat melawan jenderal iblis dari ras iblis sendirian. Dalam perang antara dewa dan iblis, mantan magus telah membunuh ribuan pasukan iblis dengan kekuatannya sendiri. Setelah mencapai level Divine, kerusakan mantra magus akan mencapai level yang tak terbayangkan. Bahkan sihir bola api yang paling sederhana pun dapat melepaskan efek yang sama seperti Exploding Flame milik Saint profesional. Semua mantra magus tingkat Divine langsung dirapalkan. Tidak peduli seberapa rumit mantranya, tidak perlu melantunkan mantra, membuatnya sangat mematikan. Tebasan penghancur Dewa Pedang dapat membelah lautan. Saat mereka bertarung melawan para iblis, Dewa Pedang telah membelah lautan di belakang mereka secara langsung dan membuka medan pertempuran baru bagi pasukan dari berbagai ras. Bahkan binatang iblis tingkat tinggi dengan kulit kasar dan daging tebal tidak dapat menahan satu serangan pun dari Dewa Pedang. Setiap kali seorang ksatria naga mistis lahir, seekor naga emas bersayap 8 dari ras naga akan datang ke benua cemerlang dan membentuk kontrak dengannya. Seorang ahli tingkat Divine bekerja sama dengan naga emas bersayap 8 terkuat dari ras naga, kombinasi mematikan mereka sungguh mengerikan. Adapun pemanah dan pendeta itu, mereka begitu buasnya, sehingga bala tentara iblis sangat menderita. Kalau bukan karena eksistensi kelima ahli tingkat Divine ini, manusia pasti sudah lebih banyak lagi yang mengalami kerugian dalam peperangan antara para dewa dan setan. Selama beberapa pertempuran terakhir antara dewa dan iblis, kelima ahli tingkat Divine bertarung bersama. Pada saat dewa perang bertarung melawan dewa iblis, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan para jenderal iblis dari mereka berdua, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengganggu dewa perang. Dalam pertempuran itu, kelima ahli tingkat Divine mengorbankan diri mereka, tetapi kematian mereka telah meletakkan dasar bagi kekalahan ras iblis. Tanpa campur tangan mereka, dewa perang akan diganggu oleh banyak jenderal iblis saat ia ingin melahap dewa iblis. Jika ras dewa merupakan keyakinan tertinggi dari semua ras, maka 5 pakar tingkat Divine merupakan dewa manusia yang paling dihormati di benua cemerlang. Mencapai tingkat Divine, seseorang dapat disebut dewa. Dalam perang antara dewa dan iblis, terlalu banyak ahli dari ras manusia yang gugur. Selama perang itu, ada puluhan ribu ahli yang telah melalui promosi kelas 2 ke atas. Namun, setelah perang berakhir, hanya 20 orang lebih yang selamat. Dan orang-orang ini bersembunyi di Istana Bintang Rusak dan tidak lagi peduli dengan dunia. Sejak saat itu pula, kecepatan pertumbuhan para ahli manusia melambat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ahli di atas promosi kelas 2 menghilang tanpa jejak. Beberapa telah meninggal sementara yang lain menyembunyikan diri dari dunia. Tanpa bimbingan ahli kelas 2, sangat sulit bagi mereka yang tertinggal untuk maju ke promosi kelas 2. Dapat dikatakan bahwa peperangan antara dewa dan setan telah membawa pukulan yang menghancurkan bagi pertumbuhan para ahli manusia. Bab 1675, Siapakah Dewa Sejati 4? Selama hampir 10.000 tahun, belum lagi seorang profesional Divine, bahkan tidak ada satupun profesional Saint yang muncul di benua cemerlang. Tanpa diduga, Istana Bintang Rusak memiliki 2 profesional Saint dan seorang profesional Divine. Setelah ketua istana memperlihatkan kekuatannya sebagai Archmagus Divine, para anggota Istana Bintang Rusak yang ketakutan seketika menemukan harapan. Para profesional Divine dan profesional Saint tidak berada pada level yang sama. Dengan seorang Archmagus Divine, apa yang perlu ditakutkan? Kepala istana sebenarnya adalah ahli tingkat dewa. Kita terselamatkan. Sage Feng menghela napas lega. Tidak peduli seberapa kuat pria misterius itu, mustahil baginya untuk berada di level dewa. Ketika seorang ahli level dewa melepaskan kekuatan mereka, lapisan cahaya akan muncul di tubuh mereka. Namun,
Ketika dia melihat pria misterius itu membunuh dua Saint profesional, tidak ada cahaya di tubuhnya. Oleh karena itu, Sage Feng yakin bahwa meskipun lawannya memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Saint profesional, dia jelas tidak berada di tingkat Divine. Mereka yang berada di bawah level Divine semuanya adalah semut. Mereka memiliki Divine Arc Magus di pihak mereka, jadi tidak peduli seberapa kuat lawan mereka, mereka dapat melawan mereka. Benar-benar ada seseorang di level dewa. Ini terlalu menarik. Tang Nazi menelan ludah. Sambil menatap Master Istana, dia tanpa sadar menoleh ke arah Qixia. Di antara mereka berenam, hanya Qixia yang merupakan seorang magus. Usianya baru 17 hingga 18 tahun, tetapi ia telah menjadi seorang Archmagus Agung kelas 2. Ia adalah satu-satunya di antara mereka yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Shen Yanxiao. Qixia, seberapa kuatkah Divine Archmagus? Tanya Tang Nazi. Bukan karena dia tidak tahu, tetapi sejak kakek dari kakek buyutnya, tidak ada Divine Archmagus di benua cemerlang. Qixia menyipitkan matanya dan tatapan menggoda di matanya yang malas menghilang. Satu gerakan darinya sudah cukup untuk membunuhku seketika. Tang Nazi terkesiap. Bakat Qixia sebagai seorang magus tak tertandingi. Bahkan Shen Xiu pernah menyebutkan bahwa Qixia adalah magus paling berbakat yang pernah dilihatnya di benua cemerlang selama hampir 10.000 tahun. Lebih jauh lagi, setelah menandatangani kontrak dengan Qilin, semua mantra Qixia telah mencapai tahap casting instan. Akan tetapi, meski begitu, dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari seorang magus Divine. Qixia memiringkan kepalanya dan menatap ekspresi tercengang Tang Nazi. Jangan menatapku seperti itu. Aku tahu kamu mengagumiku, tetapi tatapan penuh gairahmu akan membuatku malu. Kamu masih saja ingin bercanda. Tang Nazi hampir muntah darah. Apakah orang ini tidak begitu narsis? Bukan salahku kalau semua orang di bawah tingkat dewa adalah semut. Kalau kau tidak percaya padaku, pergilah dan tanyakan pada Yang Si apakah ada perbandingan antara dia dan Ksatria Naga Dewa. Qixia tidak merasa ada yang salah dengan mengakui bahwa dia lebih rendah. Tang Nazi menoleh dengan ragu. Sebelum dia bisa berbicara, Yang Si berkata dengan ekspresi dingin, satu tarikan napas dari naga emas bersayap 8 sudah cukup bagiku untuk bertemu dengan leluhurku. Tang Nazi menutup wajahnya dalam diam. Mengapa kedua bajingan ini mengakui kekalahan dengan begitu jelas? Apakah mereka masih punya harga diri? Mengapa kamu terburu-buru? Kepala istana-istana bintang pecah paling-paling adalah seorang dewa setengah, tetapi kita memiliki dewa sejati di sini. Qixia tersenyum dan berkata sambil melihat ekspresi Tang Nazi yang tragis. Pada saat itu, tatapan semua orang terfokus pada Xiu. Tang Nazi tiba-tiba menyadari sesuatu. Apa yang harus ditakutkan? Berada di level dewa paling-paling hanya bisa dianggap sebagai memiliki satu kaki di ras dewa. Namun, Xiu bukan hanya dewa sejati, dia juga dewa perang yang kekuatan tempurnya hanya kalah dari dewa utama. Bab 1676, Siapakah Dewa Sejati 5. Berkat kemunculan kepala istana, moral pasukan istana bintang rusak meningkat pesat. Para anggota yang awalnya ingin melarikan diri mulai mencengkeram senjata mereka erat-erat dan berdiri di samping kepala istana dengan penuh kegembiraan. Hari ini adalah hari kalian mengubur tulang-tulang kalian di istana bintang rusak. Aku akan menggunakan darahmu untuk membersihkan aib yang telah kalian bawa ke istana bintang rusak. Kepala istana memandang Shen Yanxiao dan yang lainnya dengan arogan. Di matanya, semua orang di depannya hanyalah mayat. Seperti yang diduga, dia sangat sombong. Tang Nazi menyentuh dagunya dan menatap Xiu yang tanpa ekspresi, matanya berbinar. Seolah-olah dia akan berkata, sang idola, pergi dan pukul dia. Pukul dia sampai dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Shen Yanxiao juga menatap Xiu. Xiu bukanlah dewa yang sempurna saat ini. Ia hanyalah jiwa. Setiap pertempuran yang ia hadapi akan menghabiskan kekuatannya yang telah terkumpul sebelumnya. Ketika ia bertarung melawan dua Saint profesional, di permukaan, ia tampak telah membunuh mereka dalam satu pukulan. Namun, jumlah kekuatan yang ia konsumsi pasti jauh melampaui harapan mereka. Bisakah kamu melakukannya? Shen Yanxiao menatap Xiu dengan cemas. Xiu mengencangkan genggamannya pada tangan Shen Yanxiao dan menoleh ke Shen Yanxiao. Jejak kelembutan muncul di wajahnya yang dingin. Denganmu di sini, tidak ada yang mustahil. Jantung Shen Yanxiao berdebar kencang. Serahkan saja padaku.
Xiu melangkah maju dan menatap ke arah kepala istana yang sombong itu. Dia hanya melangkah maju dan tiba-tiba muncul pusaran angin di bawah kaki Xiu. Saat pusaran angin itu menimbulkan kekacauan, kerikil di tanah tersapu ke udara dan bumi bergetar. Dibandingkan dengan pusaran angin Xiu, pusaran angin Master Istana tidak ada apa-apanya. Xiu perlahan-lahan naik ke udara dan sosoknya yang anggun melayang di udara. Tangannya berada di sampingnya dan alisnya sedikit diturunkan saat dia melihat ke bawah ke arah Master Istana di tanah. Manusia tidak akan pernah bisa menjadi dewa. Suara yang agak dingin bergema di lembah retakan Scar of Oblivion. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki daya tembus yang kuat yang mencapai telinga semua orang dan mengejutkan hati mereka. Warna coklat di matanya memudar dan digantikan oleh warna emas yang mirip dengan matahari. Untaian cahaya emas melayang di sekitar Xiu dan cahaya yang menyilaukan langsung menutupi lingkaran cahaya Master Istana. Bagaimana cahaya kunang-kunang dapat bersaing dengan cahaya matahari? Saat Xiu mengungkapkan wujud asli ras dewa, keheningan mematikan menyelimuti istana bintang rusak. Kepercayaan diri di wajah kepala istana langsung runtuh. Dia menatap sosok yang melayang di udara dengan mulut menganga. Dia tidak melihat sepasang mata emas itu selama hampir 10.000 tahun. Mata emas, simbol ras dewa. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia berharap bahwa ras dewa yang telah punah selama hampir 10.000 tahun akan muncul kembali hari ini. Bagaimana ini mungkin? Ras dewa jelas telah musnah. Bagaimana mungkin masih ada dewa yang hidup? Kepala istana membelalakkan matanya karena terkejut. Daging di wajahnya terus berkedut, memperlihatkan keterkejutan dan ketakutan yang dirasakannya jauh di lubuk hatinya. Benar, tidak peduli seberapa kuat seorang magus divine, dia hanyalah seorang dewa setengah yang memiliki satu kaki di ras dewa. Apa yang bisa dibandingkan dengannya dengan anggota ras dewa yang sebenarnya? Terlebih lagi, aura yang dipancarkan dewa ini bukanlah aura dewa biasa. Hanya dewa tingkat tinggi yang bisa memiliki cahaya yang begitu menyilaukan. Pada saat itu, kepala istana akhirnya menyadari betapa menyedihkan dan konyolnya kesombongannya. Tadi, seorang magus divine kecil berani bersikap sombong di hadapan dewa yang lebih tinggi. Itu hanya candaan. Bab 1677, Siapakah Dewa Sejati 6. Di benua Brilliance, kekuatan ras dewa tidak perlu diragukan lagi. Ras yang pernah berdiri di puncak berbagai ras selalu menjadi lambang sanjungan manusia. Meskipun ras dewa telah jatuh, orang-orang masih membangun patung ras dewa di banyak kota. Meskipun para profesional divine dari berbagai profesi itu kuat, mereka dianggap lemah jika dibandingkan dengan dewa-dewa yang lebih unggul. Paling-paling, mereka hanya bisa melawan dewa-dewa yang lebih rendah. Ketika kepala istana melihat wujud asli Xiu, dia menjadi panik sepenuhnya dan seluruh momentumnya runtuh dalam sekejap. Xiu masih memandang rendah mereka dengan hina, seolah-olah kepala istana-istana bintang pecah adalah seekor semut yang tidak layak disebut. Seolah-olah dia akan membusuk dan berubah menjadi lumpur di bawah kaki Xiu hanya dalam beberapa detik. Di hadapan ras dewa, manusia selalu begitu tak berarti. Ini benar-benar ras dewa. Istana bintang rusak gempar. Mereka baru saja menyalakan kembali semangat mereka karena kekuatan kepala istana sebagai ahli tingkat dewa. Namun, dalam menghadapi ras dewa yang kuat, kepercayaan diri mereka dengan cepat runtuh. Bukankah ras dewa sudah punah? Tapi mata emas itu adalah simbol ras dewa. Bahkan kepala istana mengatakan bahwa itu adalah ras dewa. Para anggota istana bintang rusak berada dalam kekacauan total. Mereka tidak berani melangkah maju. Saint profesional yang mana? Divine magus yang mana? Di hadapan dewa yang sebenarnya, mereka semua seperti semut. Mereka sangat menyedihkan hingga menggelikan. Manusia yang mampu bersaing dengan ras dewa belum lahir. Tang Nazi dan yang lainnya benar-benar mengalami apa artinya hancur dalam hal aura. Baru semenit sejak Xiu muncul dan momentum istana bintang rusak telah berubah dari gagah berani dan bersemangat menjadi sesuatu yang mirip dengan burung yang dikejutkan oleh bunyi dentingan busur panah. Belum lagi berkelahi, untuk berdiri tegak saja mereka kesulitan. Xiao, pernikahanmu sangat baik. Dengan idolaku di sisimu, hanya masalah waktu sebelum kau menyapu benua cemerlang. Tang Nazi hendak bertepuk tangan dan bersorak. Bagaimana sikap seorang ahli? Aura seperti apa? Dia menatap Xiu dan kemudian ke arah magus divine dari istana bintang rusak. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Shen Yanxiao diam-diam berbalik dan menatap Tang Nazi yang bersemangat. Kamu ayam atau anjing?
Tang Nasi terdiam. Qixia dan Yang Si diam-diam menjauh dari Tang Nasi. Aku jadi bertanya-tanya, apakah kebodohan itu menular? Qixia menepuk lengan bajunya, seolah ingin menyingkirkan kuman-kuman yang ada di lengan bajunya. Aku tidak kenal orang bodoh ini. Yang Si menatap Tang Nasi dengan jijik. Mereka tidak ingin menjadi idiot. Tang Nasi terdiam. Apakah bajingan-bajingan ini harus begitu kejam? Pada saat itu, dia sangat merindukan Li Xiaowei. Jika saudaranya ada di sini, dia tidak akan begitu terisolasi dan tidak berdaya. Saudaraku, cepatlah kembali. Dibandingkan dengan sisi Sun Never Sets yang santai dan bahagia, Istana Bintang rusak sangat suram. Satu-satunya ahli yang kuat di pihak mereka telah berubah menjadi seekor semut saat Xiu muncul. Tidak perlu lagi meneruskan perang. Sebagian besar alasan mengapa Istana Bintang Pecah terkenal adalah karena para pendiri Istana Bintang Pecah adalah para pahlawan yang berpartisipasi dalam perang antara para dewa dan iblis. Lapisan kemuliaan ini membuat istana ini menjadi sesuatu yang dirindukan oleh para penguasa. Namun, dalam perang antara dewa dan iblis, ras dewa lah yang memimpin. Di hadapan ras dewa, sisa-sisa kejayaan Istana Bintang rusak hancur menjadi debu. Sekelompok orang yang semula mencurigai Istana Bintang rusak karena perkataan Shen Yanxiao bahkan lebih terguncang. Ketika mereka melihat dewa di pihaknya. Bab 1678, mengambil alih Istana Bintang rusak 1. Shen Yanxiao cukup puas dengan situasi saat ini. Kemunculan Xiu benar-benar telah menekan kesombongan Istana Bintang rusak. Jika mereka bertarung sekarang, Istana Bintang rusak pasti akan kalah. Namun, dalam menghadapi situasi seperti itu, pikiran lain muncul dalam benaknya. Memang banyak bajingan yang bermoral buruk di Istana Bintang rusak, namun banyak juga orang tidak bersalah seperti Su He yang telah ditipu untuk masuk ke istana. Haruskah dia membantai semua orang di Istana Bintang rusak atau mengambilnya untuk kepentingannya sendiri? Ini adalah suatu masalah. 3 tahun kemudian, ras iblis akan kembali ke dunia manusia. Jika Shen Yanxiao membantai semua orang di Istana Bintang rusak sekarang, mungkin tidak lebih dari 20 ahli kelas 2 dapat ditemukan di seluruh benua cemerlang 3 tahun kemudian. Jumlah itu terlalu rendah. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Setelah membuat keputusan, dia melangkah maju dan berkata kepada anggota Istana Bintang rusak, Istana Bintang rusak versi lama memang dapat menyandang gelar Aula Pahlawan di antara manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, Istana Bintang rusak telah diubah menjadi neraka oleh para penguasanya. Saya yakin banyak dari kalian yang bergabung dengan Istana Bintang rusak untuk memberi manfaat bagi benua cemerlang. Jadi sekarang, saya memberi kalian 2 jalan. Menyerahlah padaku dan aku akan membiarkan kalian hidup. Namun, jika kalian terus melawan, aku tidak akan membiarkan satu pun dari kalian hidup. 3 tahun kemudian, ras iblis akan kembali ke dunia manusia. Apakah kalian ingin menggunakan penampilan kalian 3 tahun kemudian untuk membuktikan kesetiaan kalian kepada ras manusia? Atau apakah kalian ingin masuk neraka dengan label organisasi munafik seperti Istana Bintang rusak yang melekat di punggung kalian? Saya serahkan pilihan kepada kalian. Xiao. Tang Nasi menatap Shen Yanxiao dengan heran. Dia tidak menyangka Shen Yanxiao akan mengucapkan kata-kata seperti itu dalam situasi seperti ini. Mereka awalnya ingin membantai semua orang di Istana Bintang rusak sejak awal, tetapi Shen Yanxiao telah berubah pikiran. Xiao benar, aku yakin dia tahu bahwa ada banyak orang di Istana Bintang rusak yang telah tertipu. Jika kita membunuh mereka semua, maka pasukan aliansi kita akan kehilangan sebagian kekuatannya 3 tahun kemudian. Saat ini, Istana Bintang rusak telah dikalahkan, dan satu-satunya musuh kita sekarang adalah ras iblis. Qixia sudah menebak pikiran Shen Yanxiao. Sejujurnya, dia terkejut bahwa dia bisa mengubah pola pikirnya dalam waktu sesingkat itu. Dapat dikatakan bahwa dendam antara Istana Bintang rusak dan Shen Yanxiao sangat dalam. Pemberontakan keluarga burung Vermilion, penyadapan kota senja, dan perang aliansi 4 negara. Semua ini adalah serangan Istana Bintang rusak terhadap Shen Yanxiao. Jika orang lain, mereka mungkin berharap bisa membakar Istana Bintang yang rusak menjadi abu. Bagaimana mereka bisa seperti Shen Yanxiao yang mengingat rasa tanggung jawabnya terhadap benua cemerlang ketika situasinya sudah begitu menguntungkan pihaknya? Qixia samar-samar merasakan ada beberapa perubahan yang terjadi setelah Shen Yanxiao memasuki tanah terkutuk. Ia tidak lagi hanya peduli pada kepentingan pribadi.
Ia kini tahu bagaimana memandang situasi secara keseluruhan. Perubahan dari seorang ahli menjadi pemimpin sejati terjadi secara halus, tetapi hanya sedikit yang dapat melakukannya dengan baik. Seorang ahli mungkin mampu menekan keempat arah dan menimbulkan rasa takut kepada setiap orang. Namun, seorang pemimpin yang sukses dapat menggunakan pesonanya untuk membuat seluruh ras bertarung untuknya. Shen Yanxiao saat ini sedang bergerak menuju pemimpin seperti itu. Dia bukan lagi iblis yang mengandalkan momentumnya untuk mengamuk ke depan. Dia akan menjadi komandan sungguhan. Perkataan Shen Yanxiao membungkam semua orang di Istana Bintang Rusak dan keterkejutan yang sama memenuhi hati mereka. Mereka pikir mereka akan hancur, tetapi Shen Yanxiao telah memberi mereka jalan keluar. Bab 1679, Mengambil Alih Istana Bintang Rusak 2. Menyerah atau binasa, terserah mereka untuk memutuskan. Kepala istana-istana Bintang Rusak tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Di hadapan Xiu, dia tidak memiliki sedikit pun keberanian. Bahkan, dia tidak memiliki keberanian untuk menatap mata Xiu. Dia menahan auranya dan berdiri terpaku di tempat, seolah-olah dia akan pingsan sedetik kemudian. Tekanan yang diberikan Xiu padanya cukup untuk membuat orang biasa mati lemas. Anggota Istana Bintang Rusak lainnya saling berpandangan. Perkataan Shen Yanxiao telah menusuk jauh ke dalam jiwa mereka. Saat pertama kali memasuki Istana Bintang Rusak, siapa di antara mereka yang tidak ingin menjadi pahlawan benua cemerlang? Siapa di antara mereka yang tidak ingin berkontribusi pada kekuatan umat manusia? Namun, setelah memasuki Istana Bintang Rusak, satu-satunya hal yang harus mereka lakukan setiap hari adalah berkultivasi dan mengisolasi diri dari dunia luar. Bahkan jika mereka sesekali meninggalkan Istana Bintang Pecah, mereka harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh kepala istana. Ia ingin menghancurkan keempat negara dan menekan kekuatan yang bangkit. Mereka tidak dapat lagi mengingat berapa banyak darah dari ras yang sama yang telah mengotori tangan mereka. Semua ini benar-benar berbeda dari penampilan luar biasa mereka saat pertama kali memasuki Istana Bintang Rusak. Mereka mempertanyakan dan menyesali tindakan mereka. Namun, masih banyak anggota yang lebih kuat dari mereka di Istana Bintang Rusak, dan mereka bahkan tidak bisa mengendalikan hidup mereka sendiri. Mereka hanya bisa tunduk sampai hati nurani mereka padam dan menjalani hari-hari pelatihan terus-menerus dengan hampa. Kehidupan mereka menjadi statis dan satu-satunya tujuan mereka adalah berlatih ke tingkat yang lebih tinggi. Akan tetapi, mereka tidak tahu mengapa mereka berlatih begitu keras. 3 tahun kemudian, ras iblis akan muncul kembali di dunia. Berita yang menghancurkan ini telah membangkitkan amarah mereka yang telah lama mati rasa. Menjaga benua Brilliance dari ras asing dan invasi. Bukankah itu tujuan awal mereka? Seorang anggota Istana Bintang Rusak perlahan keluar dari kerumunan. Penampilannya sudah tua dan tampaknya berusia 60-an. Di bawah tatapan semua orang, dia berdiri di tengah-tengah kedua pasukan. Saya adalah seorang sage dari Istana Bintang Rusak. Saya telah berada di Istana Bintang Rusak selama lebih dari 2000 tahun dan telah melakukan banyak hal buruk. Saya pernah mengirim orang-orang yang kekuatannya tidak memadai ke laboratorium dan mengubah mereka menjadi ampas. Saya selalu merasa bahwa karena Istana Bintang Rusak selalu beroperasi dengan cara ini, maka saya harus melanjutkan sesuai polanya. Shen Yanxiao, penguasa tanah terlantar, saya memilih untuk menyerah. Mungkin Anda akan berpikir bahwa saya rakus akan kehidupan dan takut mati, menjalani kehidupan yang hina. Namun seperti yang Anda katakan, konfrontasi dengan ras iblis 3 tahun kemudian akan menjadi ujian terakhir saya. Saya telah berdosa besar dalam hidup ini. Saya tidak ingin memiliki kehidupan yang damai lagi. Saya hanya berharap saya bisa mati di medan perang melawan ras iblis. Lelaki tua itu berbicara perlahan. Nada suaranya berubah dari lembut menjadi sedikit serak. Matanya sedikit merah. Dia menyesal dan malu atas semua yang telah dilakukannya. Shen Yanxiao diam-diam menatap orang pertama yang melangkah maju. Dari auranya, dia bisa merasakan bahwa dia telah mencapai puncak profesional hebat dari promosi kelas 2 dan hanya selangkah lagi menuju profesi orang suci. Ketika aku memberimu kesempatan untuk memilih, aku tidak akan mempertimbangkan hal lain. Dalam 3 tahun, apakah benua cemerlang akan jatuh ke tangan ras iblis akan tergantung pada kinerjamu. Tanah ini membutuhkan perlindungan dari kita manusia. Aku harap kamu tidak akan mengecewakan statusmu sebagai ahli yang kuat. Shen Yanxiao tersenyum dan menerima penyerahannya.
Bab 1680, mengambil alih Istana Bintang Rusak 3. Lelaki tua itu perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak perlu menyelidiki alasan ketundukannya. Seperti yang dikatakan Shen Yanxiao, jika orang-orang yang menyerah padanya memiliki mentalitas beruntung dan tidak berkontribusi dalam perang, maka yang menanti mereka adalah kehancuran seluruh ras mereka. Begitu ras iblis menduduki benua cemerlang, semua manusia akan musnah. Ini juga merupakan alasan mengapa Shen Yanxiao bersedia menerima penyerahan Istana Bintang Rusak. Dengan orang pertama yang memimpin, lebih banyak orang dari Istana Bintang Rusak keluar. Mereka tidak banyak bicara dan hanya berdiri di tengah untuk mengekspresikan pilihan mereka dengan tindakan mereka. Satu persatu, mereka pergi. Di belakang kepala istana, hanya ada ruang kosong. Bahkan Sage Feng telah memilih untuk menyerah. Istana Bintang Rusak dulunya merupakan tempat yang sangat bergengsi, tetapi pada akhirnya, hanya kepala istana yang tersisa. Dia menatap semua yang ada di hadapannya dengan ekspresi muram. Melihat pilihan orang-orang itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya dalam hati tetapi tidak berani bertindak gegabah. Itu karena dewa itu berdiri di udara di atas kepalanya. Jika dia berani bergerak sedikit saja, hanya kematian yang menantinya. 10.000 lebih anggota Istana Bintang Rusak yang tersisa semuanya memilih untuk menyerah. Tang Nazi dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat sekelompok ahli yang baru saja bertarung sampai mati bersama mereka. Jika pertempuran terus berlanjut, sudah pasti akan ada korban di antara para iblis tingkat lanjut di belakang mereka, bahkan jika Xiu ikut berperang. Namun, kata-kata Shen Yanxiao telah mengubah musuh menjadi teman, menghindari pertempuran besar. Dia bahkan telah mengambil musuh-musuh yang kuat ini di bawah sayapnya. Lebih dari 10.000 ahli kelas 2 ke atas. Itulah jumlah total ahli di benua Brilliance selama 10.000 tahun terakhir. Sekelompok ahli yang dapat mengguncang seluruh benua telah menjadi bawahan Shen Yanxiao. Bahu penguasa Istana Bintang Rusak itu terkulai. Hatinya berdarah saat melihat punggung mereka. Ini adalah Istana Bintang Rusak yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Namun sekarang, semuanya telah menjadi milik Shen Yanxiao. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Shen Yanxiao, keputusasaan membuat kepala istana meledak dengan seluruh keberaniannya. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Shen Yanxiao di belakang kerumunan. Tahukah keberapa banyak usaha yang telah kulakukan untuk membangun apa yang kumiliki saat ini? Tahukah keberapa banyak hal yang telah kulakukan untuk Istana Bintang Rusak dan agar aku menjadi seorang Archmagus Divine? Aku tidak ragu untuk membunuh rekan-rekanku yang selamat dari medan perang bersamaku dan merebut kekuatan mereka untuk menjadi seorang Archmagus Divine. Aku bersedia menanggung paksaan Ouyang Huanyu dan memberinya subjek uji untuk membina sekelompok ahli seperti itu. Apa hakmu untuk merebut semuanya? Kau hanyalah anak kecil yang bodoh. Jika bukan karena ras dewa, kau bukan apa-apa. Kerja kerasnya selama ini sia-sia. Demi mendapatkan kekuatan dan kekuasaan, dia tidak berperasaan, membunuh rekan-rekannya, dan menyakiti kaumnya sendiri. Dia mencekik hati nuraninya sedikit demi sedikit agar suatu hari, dia bisa menguasai dunia dan menguasai alam dewa, menjadi eksistensi tertinggi di seluruh benua Brilliance. Namun, semuanya dirusak oleh Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan menatap ke arah kepala istana yang gila itu. Semua yang kau lakukan adalah untuk dirimu sendiri. Orang sepertimu tidak layak untuk mengendalikan siapapun. Dia akan menerima penyerahan apapun dari Istana Bintang Rusak, tapi dia tidak akan pernah menerima kepala istana. Bab 1681, mengambil alih Istana Bintang Rusak 4. Xiu, bunuh dia. Shen Yanxiao tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang brengsek seperti itu. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Apa salahnya aku melakukan ini? Apa salahku? Kepala istana menjadi gila. Dia mati-matian mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mengangkat tongkatnya dalam upaya untuk menimbulkan kerusakan berat pada Shen Yanxiao. Akan tetapi, sebelum dia bisa mengumpulkan kekuatannya pada tongkatnya, sebuah tangan sedingin es menutupi kepalanya. Xiu datang dari belakangnya dan memegang kepalanya dengan satu tangan. Kau seharusnya tidak selamat dari perang antara dewa dan iblis. Suara dingin itu mengakhiri segalanya. Saat suaranya jatuh, Xiu tiba-tiba menutup jari-jarinya. Kepala-kepala istana meledak di antara jari-jari Xiu. Tidak ada ruang untuk perlawanan. Sampah yang telah hidup selama puluhan ribu tahun ini akhirnya mati di tangan ras dewa. Tak seorang pun akan mengingat namanya,
dan tak seorang pun akan berterima kasih atas usahanya dalam peperangan antara dewa dan setan. Dia mungkin telah memberikan kontribusi bagi umat manusia selama peperangan antara dewa dan setan, namun apapun yang dilakukannya setelah itu, kontribusinya tidak cukup untuk membayar kejahatannya. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan teringat Xiu pernah berkata bahwa manusia adalah ras yang paling rumit di antara 8 ras utama dan manusia tidak akan pernah puas. Dengan keinginan yang besar, kebaikan dan keadilan akan berubah menjadi dosa. Dia tidak ingin menjadi orang seperti itu. Meninggalnya kepala istana membuat mereka yang menyerah kepada Shen Yanxiao menjadi tenang. Mereka menyaksikan kematian mantan pemimpin mereka dan merasa sangat rumit. Ada rasa lega, tapi juga takut. Akhirnya, mereka berhasil lepas dari belenggu dan memperoleh kebebasan. Pada saat yang sama, mereka juga dikejutkan oleh kekuatan sang dewa. Sebuah serangan sederhana telah menyebabkan Archmagus Divine jatuh. Selama Xiu masih ada, orang-orang ini tidak akan berani mencari masalah dengan Shen Yanxiao. Xiu adalah kartu truf terbesar Shen Yanxiao dan juga dukungan abadinya. Sudah berakhir, Qixia menghela napas. Mereka telah memperoleh hasil panen yang lebih besar dari yang diharapkan untuk ekspedisi ini. Istana bintang yang rusak, hilang begitu saja. Tang Nazi masih belum bisa menerimanya. Istana bintang rusak yang pernah membuat keempat negara takluk benar-benar musnah. Tepat di depannya, istana bintang rusak masih ada di sini, kata Shen Yanxiao tiba-tiba. Apa, istana bintang rusak tidak akan hilang? Itu adalah simbol jiwa manusia. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, itu akan menjadi aula pahlawan yang sebenarnya. Shen Yanxiao menoleh ke Tang Nazi sambil tersenyum. Istana bintang rusak tidak akan hancur setelah dia mengambil alih. Dia akan mengocok ulang kartu-kartu itu, membuang yang kotor, dan mempertahankan keyakinan manusia yang sebenarnya. Xiu melangkah di atas cahaya keemasan dan berjalan menuju Shen Yanxiao. Tidak ada sedikit pun jejak darah di tangannya. Seolah-olah dia tidak menghancurkan kepala-kepala istana. Baguslah, setidaknya tidak ada bau darah. Shen Yanxiao berjalan ke arah Xiu dan mengangkat tangannya untuk mengusap ujung hidungnya. Mata Xiu menunjukkan sedikit kelembutan. Dia mengulurkan tangannya yang lain dan memeluk Shen Yanxiao. Dia kemudian membungkuk dan menempelkan kepalanya ke leher Shen Yanxiao. Saya perlu istirahat. Untuk mencapai efek yang mengejutkan, Xiu akan selalu memberikan pukulan yang mematikan. Gerakan yang tampaknya sederhana ini mengandung sejumlah besar kekuatan. Setelah 2 serangan berturut-turut, kekuatan yang sebelumnya dia kumpulkan telah terkuras habis. Kecuali Shen Yanxiao, tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini. Serahkan sisanya padaku. Terima kasih. Shen Yanxiao memalingkan wajahnya sedikit dan mengecup pipi Xiu. Bab 1682, Jantung Naga 1. Sosok Xiu berangsur-angsur berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang dari pandangan semua orang. Adapun dewa yang hanya ada dalam legenda, tidak ada seorang pun yang meragukan kepergian Xiu. Dari sudut pandang mereka, persoalannya sudah berakhir, jadi tentu saja sang dewa tidak perlu tinggal untuk menangani semuanya. Shen Yanxiao memandang sekelompok orang dari istana bintang rusak. Kemasi barang-barangmu dan ikuti aku kembali ke tanah terlantar. Mulai hari ini, kau adalah anggota tanah terlantar. Aku tidak peduli mengapa kau menyerah, tetapi kau harus tahu bahwa aku adalah pemimpinmu di tanah terlantar. Aku akan memberimu lingkungan pelatihan terbaik dan aku juga akan membiarkanmu menikmati perlakuan yang sama seperti penduduk lain di tanah terlantar. Namun, jika ada di antara kalian yang berani melanjutkan teknik pemindahan secara pribadi, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Tatapan tajam Shen Yanxiao menyapu semua orang di istana bintang rusak. Para pakar itu mengangguk satu persatu dan diam-diam terkesima dengan tatapan tajam Shen Yanxiao. Dia hanyalah seorang gadis muda yang usianya setengah dari mereka, dan kekuatannya bahkan tidak sekuat kebanyakan dari mereka. Namun, aura seorang raja sejati telah terbentuk dalam dirinya. Ditambah dengan dewa itu, tidak ada seorang pun dari istana bintang rusak yang berani memiliki rencana apapun padanya. Tuan, seorang anggota istana bintang rusak tiba-tiba berbicara. Karena mereka sudah menyerah, tentu saja mereka akan menyapa Shen Yanxiao sebagaimana orang-orang dari tanah terlantar. Ada apa? Shen Yanxiao menatap orang itu. Aku punya tunggangan naga. Bolehkah aku membawanya ke tanah terlantar? Pria itu bertanya dengan hati-hati. Dia baru saja menyerah kepada Shen Yanxiao, dan dia tidak tahu kepribadiannya.
Kamu punya naga, kenapa kamu tidak mengeluarkannya sebelumnya? Shen Yanxiao menatapnya dengan kaget. Melihat senjatanya, dia seharusnya seorang ksatria. Ksatria akan naik pangkat menjadi ksatria naga setelah promosi kelas 2 mereka. Namun, setelah perang antara dewa dan iblis, naga telah sepenuhnya menyembunyikan diri dan jarang muncul di depan umum. Akibatnya, tidak ada naga untuk banyak ksatria naga. Misalnya, Yang Xi, dia telah menjadi ksatria naga kelas 2 sejak lama, tetapi dia tidak ingin menggunakan tunggangan biasa karena dia tidak dapat menemukan naga. Oleh karena itu, dia masih berlari dengan kedua kakinya. Itu adalah mantan kepala istana dari Istana Bintang Rusak yang menemukannya untukku. Dia menangkap beberapa naga entah dari mana dan menginginkan beberapa dari kita yang akan menerobos ke tingkat Sein profesional untuk menandatangani kontrak dengan naga. Namun, naga tidak mau tunduk kepada kita. Baru beberapa tahun yang lalu aku berhasil menandatangani kontrak dengan naga. Mantan kepala istana mengatakan bahwa naga itu sangat berharga, jadi dia tidak akan mengizinkanku untuk mengeluarkannya dalam keadaan normal. Pria itu berbicara dengan hati-hati. Faktanya, sampai kedua Sein profesional itu tewas, tidak ada dari mereka yang percaya bahwa Shen Yanxiao akan menjadi orang yang sulit dikalahkan. Jadi tentu saja, mereka tidak akan mengeluarkan satu-satunya naga yang telah menandatangani kontrak. Di mana naga-naga itu? Shen Yanxiao penasaran dengan penampilan naga-naga itu. Konon, naga-naga itu adalah ras terkuat selain ras dewa dan iblis. Sampah dari Istana Bintang Rusak itu benar-benar bisa menangkap naga. Dia pasti punya beberapa keterampilan. Itu ada di aula ke-7. Jika Tuan ingin melihatnya, aku bisa membawamu ke sana. Kata sang ksatria naga, Yang Xi, Qixia, Nazi, dan Xiao Feng, ikut aku. Su He dan para iblis, beristirahatlah di sini. Anggota Istana Bintang Rusak, kembali dan berkemaslah. Shen Yanxiao segera menugaskan tugas dan memimpin mereka berempat ke aula ke-7 Istana Bintang Rusak. Bab 1683, Jantung Naga 2. Ketika Shen Yanxiao menyelinap ke Istana Bintang Rusak, dia telah mengunjungi ke-7 istana, tapi dia tidak melihat naga apapun. Baru setelah ksatria naga membawa mereka ke pintu rahasia, Shen Yanxiao mengetahui bahwa ada banyak lorong tersembunyi di Istana Bintang Rusak. Tepat saat pintu tersembunyi di balik mural dibuka, beberapa orang marah. Raungan naga pun terdengar. Aura kuat ras naga meresap ke seluruh kamar gelap. Saat Yang Xi memasuki kamar gelap, dia merasakan pertempuran. Aura dalam tubuhnya terus bergolak. Ada apa? Shen Yanxiao memperhatikan ketidaknormalan Yang Xi. Yang Xi menyentuh hidungnya dan memaksakan senyum. Sebagai seorang ksatria naga yang tidak berguna, kamu harus memahami kerinduan aura pertempuranku terhadap seekor naga. Aura naga itu sangat menarik bagi seorang ksatria naga yang memiliki. Belum menandatangani kontrak dengan naga. Ada beberapa naga di sini yang belum dikontrak. Jika Anda tertarik, Anda dapat mencobanya. Namun, temperamen mereka sangat buruk. Ksatria naga memandang Yang Xi. Dia tahu identitas Yang Xi. Sebagai seorang naga, ksatria, dia bisa memahami reaksi abnormal dalam tubuh Yang Xi. Naga-naga itu sangat agresif. Bagaimana kamu bisa menekan mereka di sini? Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Ruangan gelap itu gelap gulita dan dia tidak bisa melihat jalan di depannya. Namun, dia bisa menebak bahwa jalan itu sangat luas dari gema. Sang ksatria naga ragu-ragu. Dia mengerutkan bibirnya dan ragu-ragu sejenak. Sebelum dia berkata, ada hati naga emas bersayap 8 di sini. Apa? Shen Yanxiao tiba-tiba berhenti dan menatap ksatria naga. Ketidakpercayaan. Wajah sang ksatria naga dipenuhi dengan rasa sakit. Bagi seorang ksatria naga sangat berharga. Bisa dikatakan bahwa bagi mereka, naga adalah sebanding dengan binatang ajaib yang belum menandatangani kontrak. Ouyang Huanyu memberikannya kepada master istana sebelumnya. Ouyang Huanyu menggunakan metode khusus untuk melepaskan kekuatan naga dari hati naga. Kekuatan naga emas bersayap 8 akan menekan naga lain di sini. Tapi di saat yang sama, setelah mereka merasakan kematian naga emas mereka yang tak tertandingi. Naga-naga di sini menjadi sangat mudah tersinggung dan marah. Status naga emas bersayap 8 mirip dengan Raja Peri di ras naga, tetapi jumlahnya lebih dari 1. Bayangkan jika para elf dikurung di kamar gelap bersama hati Raja Elf di dalam. Akan aneh jika para peri tidak menjadi gila.
Ouyang Huanyu dan bajingan itu banyak bekerja sama. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Kelangkaan naga emas bersayap 8 mirip dengan manusia di tingkat dewa. Siapakah Ouyang Huanyu yang mampu mendapatkan hati seorang naga emas bersayap 8? Ouyang Huanyu memberikan keterampilan transfer kepada Master Istana sebelumnya. Lainnya, selain transfer skill, dia juga akan mengirimkan beberapa item lainnya. Demikian pula, Istana Bintang Rusak harus menyerahkan orang-orang yang meninggal setelah menjalani transfer skill padanya. Aku mendengar dari sage lainnya bahwa orang-orang yang dikirim ke sana digunakan untuk eksperimen. Mengenai rinciannya, saya tidak yakin. Ksatria Naga memberitahu Shen Yanxiao semua yang dia ketahui. Dia tidak suka berpartisipasi dalam transaksi kotor Istana Bintang Rusak, dan dia hanya mengabdikan dirinya untuk pelatihan. Oleh karena itu, ia menjadi satu-satunya yang menandatangani kontrak dengan naga. Fakta bahwa seekor naga bersedia menerimanya membuktikan bahwa karakternya lumayan. Kalau tidak, naga itu lebih baik mati daripada menyerah. Bab 1684, Jantung Naga 3. Burung-burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Yang Si mendengus. Dia, yang selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara, sangat marah dengan bencana yang menimpa para naga di sini. Di sini terlalu gelap. Shen Yanxiao mengamati sekelilingnya. Tidak ada yang bisa menerangi kamar gelap itu. Dia mengeluarkan beberapa kristal cahaya dari cincin luar angkasanya dan melemparkannya ke udara. Kristal cahaya jenis ini akan otomatis melayang di udara dan cukup terang. Ketika kristal cahaya menerangi seluruh kamar gelap, Shen Yanxiao terkesiap. Di dalam kamar gelap yang besar, 4 sangkar besi besar ditempatkan di 4 penjuru mata angin. Petunjuk arah. Seekor naga besar dipenjara di setiap kandang. Naga besar itu, tubuhnya menempati hampir setiap inci ruang di dalam kandang, jadi mereka hanya bisa meringkuk dan meremas diri mereka di dalam kandang. Cakar naga mereka telah dipelintir dan berubah bentuk karena terlalu lama dikeriting, dan bisa meninggalkan bekas luka. Samar-samar terlihat di sayap naga mereka yang mereka coba lipat dengan sekuat tenaga. Kekuatan naga sudah menjadi pengetahuan umum. Namun, Shen Yanxiao dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa naga yang mereka temui untuk pertama kalinya akan sangat menyedihkan. Para hegemon langit ini diikat di dalam sangkar. Mereka tidak bisa terbang di langit dan terjebak dalam sangkar besi. Shen Yanxiao menelan ludahnya dengan susah payah. Ini merupakan penghinaan bagi ras naga. Di tengah ruangan, beberapa rantai besi diikatkan ke kaca tembus pandang. Bola, di dalam bola kaca bening itu, ada jantung berwarna merah terang yang berdetak terus-menerus dan kilat berwarna biru es menyambar jantung inci demi inci. Jantung Shen Yanxiao tiba-tiba berdegup kencang, seolah-olah ada yang mencekik lehernya, menyebabkan dia tidak dapat bernapas. Seberapa tidak manusiawikah mereka hingga melakukan hal gila seperti itu? Naga emas bersayap 8 itu sudah mati, tapi orang-orang itu tidak bahkan melepaskan mayatnya. Jantung naga itu telah dicabut, dan mereka menggunakan skill terlarang untuk menstimulasinya dengan sihir, membuatnya memompa tanpa henti dan melepaskan kekuatan naga. Semua itu demi menekan keempat naga yang terpenjara di ruangan ini. Tiba-tiba, Shen Yanxiao mengeluarkan busur panjang dari cincin interspasialnya. 10 anak panah tiba-tiba dipasang pada tali busur dan dengan tarikan tangannya. Dengan ujung jari mereka, 10 anak panah melesat ke arah rantai itu bagai kilat. Suara denting itu bergema di dalam ruangan. 10 rantai putus dan Shen Yanxiao terus menembak. Dia melepaskan lusinan anak panah dalam sekejap mata dan bola kaca yang telah kehilangan ikatannya dan jatuh dari langit. Lan Fengli tiba-tiba berlari dan menangkap bola kaca yang jatuh di udara. Ketika Lan Fengli mendarat di tanah, keempat naga di kamar gelap melepaskan teriakan melengking. Naga-naga kuat ini mengeluarkan suara yang dapat membuat semua orang terkejut. Tertekan, demi alasan egoisnya sendiri, dia bahkan menyerang mantan sekutunya. Xiao Feng, hancurkan dan biarkan naga emas beristirahat dengan tenang. Shen Yanxiao, suaranya menegang. Entah mengapa hatinya terasa sakit saat melihat jantung itu dipaksa untuk memukul, seolah-olah hati itu bukan berasal dari ras naga, tapi dari keluarganya. Pada saat itu, Shen Yanxiao hampir ingin menyeret Ouyang Huanyu keluar. Potong-potong dia. Ya, Lan Fengli mengangguk dengan tegas. Dia telah bertindak secara tidak sadar tadi. Saat dia memegang hati naga emas bersayap 8,
Dia merasakan kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan ini sama seperti ketika Shen Yanxiao pingsan setelah binatang itu. Gelombang pasang.